Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renan Harami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep klasifikasi dalam machine learning. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan kata lain, sistem akan memprediksi label dari suatu data berdasarkan data yang sudah dilatih. Contoh sederhananya dari klasifikasi adalah menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau tidak spam. Selain itu, klasifikasi juga banyak digunakan dalam bidang kesehatan, keuangan, dan bisnis. Langsung saja pada video kali ini, saya akan menguji sebuah data mahasiswa yang sudah saya ambil dari website Kaggle. Dan cara mengujinya yaitu dengan cara klasifikasi mahasiswa berisiko dropout menggunakan algoritma decision tree berdasarkan indikator akademik, psikologis, dan perilaku belajar. Kali ini saya menggunakan Google Colabs untuk menguji datanya. Nah, kita sudah masuk pada Google Colabs yang ada di Google Drive. Nah, setelah kita memasukkan filenya, di sini kita menjalankan kode yang sudah kita buat. Nah, jika sudah, dia akan centang ya. Nah, kode ini adalah langkah pertama untuk menyiapkan library atau tools yang kita butuhkan untuk proses pelatihan, evaluasi, dan visualisasi model decision tree-nya. Nah, kode selanjutnya jika sudah kita jalankan. Nah, di sini kode ini digunakan untuk membaca dataset dan menampilkan 5 data pertama. Dari sini kita bisa lihat struktur awal datanya seperti nama kolom dan isi datanya. Dataset ini juga berisi berbagai variabel yang nantinya digunakan untuk memprediksi apakah mahasiswa beresiko dropout atau tidak. Pada kode selanjutnya, pada kode ini jika sudah dijalankan maka akan muncul seperti ini. Nah, dataset yang digunakan terdiri dari 2.500 data mahasiswa dengan total 43 variabel atau columns. Sebagian besar datanya berupa numerik sehingga sudah siap digunakan untuk machine learning, dan hanya satu kolom berupa teks yaitu student ID. Nah, ini student ID cuman berupa teks. Nah, variabel ada juga variabel dalam datasetnya mencakup beberapa aspek yaitu seperti akademik. Nah, akademik ini mempunyai GPA, nilai ujian, tugas, dan kecepatan belajar. Ada juga psikologis. Nah, psikologis ini juga terbagi menjadi tingkat stres, motivasi, dan burnout. Ada juga perilaku belajar, terbagi lagi menjadi absensi, login LMS, dan durasi belajarnya. Nah, target yang diprediksi adalah target yang kita prediksi di sini adalah dropout flag. Ini adalah dropout flagnya, yaitu apakah mahasiswa beresiko dropout atau tidak. Sini dilakukan juga analisis statistik menggunakan fungsi describe untuk melihat rata-rata, nilai minimum, dan maksimum. Hasil pengecekannya menunjukkan bahwa di sini tidak terdapat data yang kosong, sehingga data bisa langsung kita gunakan tanpa processing tambahan. Nah, ini jumlahnya kosong. Selanjutnya, pada tahap ini kode ini data
atasnya diubah menjadi angka agar dapat diproses oleh modelnya. Kemudian datanya dipisahkan berupa X atau fitur, artinya semua variabelnya input seperti nilai, absensi, dan stres. Untuk Y-nya di sini atau target yaitu dropout flag-nya. Semua variabel digunakan sebagai input, sedangkan dropout flag-nya menjadi output yang diprediksi. Kemudian kode selanjutnya, nah di sini datanya akan dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing dengan random state-nya 42, random state-nya sini 42 agar hasil pembagiannya tetap konsisten. Tujuannya agar model belajar dari data training kemudian diuji menggunakan data baru pada testing. Selanjutnya di sini kode ini akan menggunakan algoritma decision tree dengan metode entropi. Ini metodenya entropi, dan membatasi kedalaman pohon maksimal 5. Sini maksimal 5 untuk menghindari overfitting. Nah, modelnya kemudian dilatih menggunakan data training untuk mempelajari pola dropout mahasiswa. Selanjutnya, setelah modelnya dilatih, langkah selanjutnya di sini adalah dilakukan prediksi menggunakan data testing. Hasil prediksi disimpan dalam variabel ypred dengan hasil yaitu 0 sama dengan tidak dropout, 1 sama dengan dropout. Nah, ingat, 0 itu tidak dropout dan 1 itu adalah dropout. Selanjutnya di sini akan mengevaluasi modelnya. Nah, model yang saya gunakan di sini memiliki akurasi sebesar 93%. Ini 93% akurasinya, ya. Artinya dari 100 data mahasiswa, sekitar 93 berhasil diprediksi dengan benar. Nah, di sini ada kelas 0, yaitu tidak dropout. Nah, modelnya sini memiliki precision sebesar 96% dan recall sebesar 97%. Artinya hampir semua mahasiswa yang tidak dropout berhasil dikenali dengan baik. Nah, untuk kelas 1 di sini memiliki precision sebesar 81% dan recall-nya sebesar 75%. Artinya masih ada sekitar 25% mahasiswa dropout yang belum terdeteksi. Di kode ini confusion matrixnya sekitar 409 mahasiswa yang tidak dropout diprediksi dengan benar. 58 mahasiswa dropout diprediksi dengan benar dan 14 mahasiswa salah diprediksi dropout dan 19 mahasiswa lainnya dropout tidak terdeteksi. Ini menunjukkan bahwa modelnya masih memiliki kelemahan dan mendeteksi kasus dropout. Nah, di sini ada visualisasi. Nah, kode ini akan memvisualisasikan model decision tree dalam bentuk pohon keputusan. Ini dibaca dari atas ke bawah. Setiap percabangan adalah keputusan. Warna biru di sini artinya tidak dropout dan warna orange artinya dropout. Semakin pekat warnanya berarti semakin tinggi keyakinan modelnya. Dari sini terlihat bahwa keputusan model dipengaruhi oleh kombinasi faktor akademik, psikologis, dan perilaku belajar. Hasil di sini pada kode selanjutnya, hasil di sini menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variabel. Ada faktor paling berpengaruh, contohnya academic risk score, burnout risk score, dan motivation
index. Artinya resiko akademik, tingkat burnout, dan motivasi adalah faktor utama dalam menentukan kemungkinan dropout-nya. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa model decision tree berhasil memprediksi resiko dropout mahasiswa dengan akurasi 93,4%. Faktor utama yang mempengaruhi adalah aspek akademik dan psikologis, terutama resiko akademik, burnout, dan motivasi. Model ini dapat kita gunakan sebagai alat deteksi dini untuk membantu mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko dropout, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan lebih awal untuk membantu deteksi dini mahasiswa beresiko dropout. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.